Selamat datang di Sukor Makro Update. Pekan kemarin ada beberapa data penting yang keluar. Yang pertama adalah neraca dagang Indonesia. Neraca dagang Indonesia surplus lagi di bulan Maret. Jadi BPS merilis data neraca perdagangan Indonesia periode Maret dengan surplus mencapai 4,33 miliar dolar. Surplus ini lebih tinggi dari bulan Februari kemarin. Kalau dilihat masing-masing dari ekspor dan impor, dua-duanya sama-sama tumbuh positif. Ekspor tumbuh 3,16% year on year, dan ini didorong oleh ekspor migas yang tumbuh 13,05% year on year dan 28,81% month on month. Kalau melihat komoditasnya itu ada 3, minyak mentah, hasil minyak, dan gas alam. Ketiga komoditas ini sama-sama naik secara year on year, meskipun secara kumulatif terkontraksi. Kemudian untuk ekspor non-migas secara tahunan tumbuh 2,56%, yang tentu didorong oleh ekspor 3 komoditas utama seperti CPO, batubara, besi, dan baja. Ada hal yang menarik dari data ekspor 10 komoditas utama di bulan Maret. Ekspor logam mulia atau HS71 tidak termasuk ke dalam daftar tersebut setelah 2 bulan beruntun kemarin masuk. Ada kemungkinan di tengah lonjakan harga emas karena ada lompatan permintaan, pemain domestik di bulan Maret mengakumulasi pembelian sehingga mengurangi volume ekspor. Sekarang dilihat destinasi ekspor di bulan Maret. China, Amerika, dan India masih jadi negara dengan volume dan nilai perdagangan terbesar dengan Indonesia. Dilihat dari yang terbesar yaitu China, nilai ekspor non-migas ke China bulan Maret lompat dari 4,3 miliar dolar ke 5,2 miliar dolar. Dan secara keseluruhan naiknya ekspor ke China ini juga mensinyalkan naiknya permintaan ekspor setelah data GDP China yang sangat positif di kuartal 1 2025. Kemudian ekspor non-migas ke Amerika juga lompat ke level tertinggi dalam 7 bulan terakhir, ke 2,6 miliar dolar. Rata-rata memang setahun terakhir di kisaran 2 miliar dolar, tapi kenaikan di bulan Maret ini jadi salah satu pendorong surplus yang tinggi. Dari sisi impor tumbuh positif juga, bahkan lebih tinggi dari ekspor. Ini didorong oleh impor non-migas yang tumbuh naik terus di tahun ini. Barang terbanyak yang diimpor adalah mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya atau HS84 yang tumbuh sampai 17,5% year on year. Dan kalau dirangkum berdasarkan sektor, impor barang modal tumbuh pesat sampai kepala 2 di 27%. Secara growth ini yang tertinggi sejak Mei 2023. Ini indikasi bahwa aktivitas manufaktur ke depannya akan meningkat dan juga menggambarkan pelaku usaha sudah mulai confident terhadap permintaan produksi barang mereka. Jadi sinyal baik bahwa laju konsumsi akan positif ke depannya. Dan secara keseluruhan Indonesia surplus hampir 11 miliar dolar hanya di kuartal 1 2025. Dan ini jadi pertanda positif untuk cadangan devisa Indonesia, apalagi sekarang ada aturan DHE 100% yang sudah berlaku sejak Maret kemarin. Seharusnya aliran uang eksportir ini akan masuk ke SPBI, instrumen yang dipakai oleh BI untuk menyerap dana eksportir ini. Selain itu, tren surplus yang akan stabil sampai akhir tahun harusnya bisa meminimalkan defisit current account to GDP Indonesia di 2025. Kemudian yang kedua adalah Bank Indonesia menahan BI rate di 5,75% untuk bulan April sampai rapat Dewan Gubernur di bulan Mei nanti. BI sendiri bilang bahwa keputusan ini konsisten dengan upaya BI menjaga inflasi terkendali dan menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek. Karena di satu sisi rupiah beberapa pekan terakhir cenderung stagnan di 16.800-an. Tapi kalau menyimak pernyataan-pernyataan Gubernur BI, nadanya sudah dovish. Artinya BI memberi sinyal secara tidak langsung bahwa suku bunga akan dipotong. Contohnya, kebijakan KLM atau kebijakan insentif likuiditas makroprudensial disebut akan diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan. Artinya, BI sedang mendorong ekspansi likuiditas meski BI rate belum turun lagi sejak Januari kemarin. Jadi sekarang stance BI adalah pro stability dan pro growth. Yang ingin dicapai adalah stabilitas dulu dari sisi nilai tukar sambil melihat ruang penurunan BI rate. Besar kemungkinan di paruh kedua 2025 nanti posisi BI rate ini sudah akan diturunkan. Kalau The Fed diproyeksikan pangkas bunga sampai 4 kali di 2025 ini, BI punya potensi setidaknya 2 kali lagi pangkas suku bunga sampai akhir tahun 2025.